Perjumpaan antara Bapak Jokowi 2 tahun yang lalu, Bapak Jokowi Presiden Indonesia berjumpa dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka telah bincang tentang perkara ambalat dan buat masa ini kedua-dua negara telah capai persetujuan aman damai ke atas isu ambalat. Dan tidak ada perang ke atas isu ambalat, dan antara Indonesia dengan Malaysia baik-baik aja ya. Yang cerita perang ni hanyalah permainan TikTok. Permainan TikTok nak kejar viral, nak kejar gift. Itu dia. Dari pemerintah tidak ada cakap-cakap mau perang, tidak ada ya. Itu dia. Ya, bukan itu dia Palestina ada, ya. belum. Ya, begitu ya, very Yansah. Ya, kita lihat ya. Kita lihat kedua-dua negara mau tumpukan kepada rakyat, utamakan rakyat ya, mau beri bantuan kepada rakyat ya, wang kepada rakyat, makanan kepada rakyat ya. Ini juga yang dilakukan di Malaysia. Perdana Menteri ya Anwar Ibrahim sedang memberikan bantuan kewangan kepada rakyat ya. Kini mengatasi isu beras tempatan ya. Atasi isu beras tempatan. Jadi ini yang kita lihat ya. Yang kita utamakan ialah kebajikan rakyat. Itu dia. Lagi besar di Indonesia ya, 300 juta rakyat ya. Bukan senang tuan-tuan nak memimpin Indonesia. Bukan senang. 300 juta penduduk tersebar di hampir 1,000 pulau ya. Jadi simpati kita kepada Bapak Presiden Prabowo, simpati kita ya. Kalau bandingkan dengan Malaysia, sangat mudah uruskan Malaysia ya. Kerana hanya 30 juta penduduk. Sedikit. Indonesia 300 juta penduduk. Aduh, bukan senang ya. Setiap hari saya lihat video di Indonesia, setiap hari, dan saya simpati. Saya simpati dengan 300 juta penduduk tersebar di hampir 1,000 pulau ya. Jadi simpati kita kepada Bapak Presiden Prabowo, simpati kita ya. Kalau bandingkan dengan Malaysia, sangat mudah uruskan Malaysia ya. Kerana hanya 30 juta penduduk. Indonesia 300 juta penduduk. Aduh, bukan senang ya. Setiap hari saya lihat video di Indonesia, setiap hari, dan saya simpati. Saya simpati dengan penduduk Indonesia. Saya dalam perancangan nak mewujudkan satu food bank ya. Bank makanan di Indonesia di bawah satu gerakan NGO, iaitu Badan Bukan Kerajaan, NGO, aktivis rakyat. InsyaAllah saya sedang berbincang dengan saya punya rakan-rakan di Malaysia. Sampai masanya kami akan turun ke Jakarta, lancarkan food bank bagi membantu penduduk-penduduk Indonesia yang miskin dan juga yang mangsa bencana malapetaka. Apabila berlaku banjir, gempa bumi, tanah runtuh, gunung berapi meletup, ini semua rakyat perlukan makanan, bantuan minuman, tempat tinggal sementara. Ini semua yayasan food bank ya, yayasan food bank dapat membantu ya. Dan ini saya harap sangatlah ya. Buat masa ini satu NGO sudah berada di Indonesia, AICT, mengadakan makanan Ramadan ya, makanan untuk Ramadan. Jadi NGO AICT sudah pun melancarkan program makanan Ramadan yang sudah berlaku ya. Cik Idrip dengan Nijan sudah berlaku ya. Lihat dalam Google AICT NGO ya. Itulah dia. Ya. Ya, betul. Ya. Ada beberapa komen yang saya lihat macam tak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal.
Video kali ini cukup menarik ya, di mana Pak C. Komarudin ini sedang membacakan suatu komentar-komentar ataupun menyaksikan suatu informasi di media sosial, kemudian memberikan semacam tanggapan. Salah satu tanggapannya adalah masalah ambalat, di mana ambalat ini menjadi satu hal yang cukup ini ya, riskan begitu ya, karena di sini jelas-jelas Malaysia itu mengklaim bahwa ambalat itu adalah bagian dari negara mereka. Padahal secara hukum internasional mengatakan bahwa ambalat itu adalah milik Indonesia. Nah, jadi apakah bisa terjadi perang gara-gara ambalat, rebutan ambalat antara Indonesia dengan Malaysia? Ya, itu 50-50 ya, kalau menurut Pak D. Kenapa? Kalau secara hukum, secara pengadilan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka bisa aja diselesaikan dengan cara yang lain ya. Yang paling gampang adalah dengan perang. Tapi ya ini memang beresiko yang sangat tinggi ya, karena kerugiannya akan sangat banyak. Tapi apa boleh buat bila itu kita bicara mengenai NKRI ya, itu yang jadi masalah. Nah, ambalat ini adalah wilayah perairan di Laut Sulawesi yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Secara hukum dan sejarah, ambalat adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, tetapi Malaysia juga mengklaim sebagian wilayahnya. Nah, berdasarkan peta resmi Indonesia, Blok Ambalat berada dalam perairan Indonesia. Konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu UNCLOS 1982, juga menguatkan bahwa wilayah ini masuk ZEE Indonesia. Nah, Malaysia ini pernah juga mengklaimnya, yaitu pada tahun 2005. Malaysia mengeluarkan peta yang memasukkan ambalat ini ke wilayahnya, memicu ketegangan dengan Indonesia. Malaysia ini pernah mengirim kapal perang ke area ini, tetapi Indonesia juga menempatkan TNI Angkatan Laut untuk mempertahankan wilayah tersebut. Kemudian ada juga keputusan dari Mahkamah Internasional di tahun 2002. Dalam kasus lain juga, Mahkamah Internasional ini memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Namun, ambalat tidak termasuk dalam putusan itu, sehingga tetap berada dalam klaim Indonesia. Ambalat ini setelah diteliti oleh para ahli ternyata mengandung ataupun kaya akan cadangan minyak dan gas bumi, sehingga menjadi wilayah strategis yang diperebutkan. Nah, tapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ambalat secara syah adalah bagian dari Indonesia, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi bila Malaysia masih ngeyel untuk mengklaim ambalat, maka mau nggak mau dengan kekuatan ya TNI kita akan lakukan semacam negosiasi secara fisik. Nah, pertanyaannya kenapa nih ya Malaysia tiba-tiba ngeyel ya bahwa ambalat itu sebagian milik mereka. Padahal sebelumnya itu nggak ada sejarahnya bahwa ambalat itu bisa mereka akui. Nah, perkiraan Pak D adalah gara-gara di mana Pulau Sipadan dan Ligitan ini ditentukan menjadi milik Malaysia ya setelah dilakukan semacam persidangan internasional di Mahkamah Internasional. Ini membuat Malaysia merasa di atas angin gitu ya, merasa punya kekuatan gitu untuk bisa melakukan klaim-klaim yang lainnya. Gara-gara Pulau Sipadan dan Ligitan ini berhasil mereka kuasai. Nah, ini yang kemungkinan penyebabnya. Nah, masalahnya kan begini. Bukan ambalat, tapi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini kan kalau tidak salah ini dekat dengan Laut Ambalat ya. Jadi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan tidak termasuk wilayah Malaysia, mereka tidak bisa mengambil garis batas laut maksimal. Ya, sehingga mereka tidak pernah mengklaimnya. Tapi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, maka mereka dengan gegas ya, dengan cepat-cepat mengukur ulang batas laut wilayah mereka secara maksimal karena mereka menganggap sebagai negara kepulauan. Padahal jelas
Malaysia secara internasional di hukum internasional itu bukan negara kepulauan. Indonesia lah yang negara kepulauan. Nah, dengan klaim seperti ini, di mana Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke Malaysia, akhirnya mereka ya mengukurnya dari posisi Pulau Sipadan dan Ligitan, sehingga sebagian dari Laut Ambalat ini mereka klaim sebagai milik mereka. Ini masalahnya, ya. Nah, kan jelas nih bahwa Mahkamah Internasional itu kan memutuskan bahwa kita dirugikan. Karena apa? Alasannya adalah secara kepemilikan historis. Ya. Karena Malaysia juga sudah membangun ya, mengelola pulau tersebut. Misalkan membangun fasilitas wisata. Akhirnya ya kita kalah. Itu masalahnya ya. Jadi itu adalah teknik-teknik ataupun cara-cara licik ya untuk menguasai suatu pulau ataupun wilayah, yaitu dengan membangun suatu fasilitas atau menempatkan penduduk mereka ke pulau tersebut, sehingga berhitung waktu ya mereka akhirnya berusaha mengklaim. Karena apa? Karena di situ sudah ada aktivitas dari masyarakat dari negara mereka, atau ada aktivitas lain seperti adanya fasilitas wisata. Nah, inilah yang menyebabkan kita kalah di situ. Nah, termasuk dengan Ambalat ini jangan sampai kita kecolongan gara-gara masalah seperti ini. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan ini juga mungkin ya menjadi mereka percaya diri untuk mengklaim juga Ambalat dengan menarik garis batas laut maksimal sampai ke Laut Ambalat. Ini yang mereka lakukan. Tapi dari sisi hukum internasional, Ambalat tetap bagian dari Indonesia. Karena itu, TNI Angkatan Laut terus menjaga wilayah ini untuk memastikan kedaulatan nasional tetap terjaga. Nah, berkaitan tadi juga dengan yang namanya food bank yang akan dibikin oleh kakek-kakek yang berasal dari Malaysia ini, ya, dia akan membuat semacam food bank yang akan dibantukan, yaitu membagikan makanan-makanan nih, ya ceritanya, ke orang-orang Indonesia yang miskin, ke orang-orang Indonesia yang kena bencana alam. Nah, apa iya? Kenapa food bank ini nggak untuk mereka aja gitu loh, untuk warga miskin Malaysia? Kan banyak nih yang sekarang beritanya juga menyebar ya, bahwa mereka sampai mencuri keranda mayat ya, gara-gara ini masalah ekonomi ya. Ini harusnya mereka lakukan dulu lah untuk negara mereka, baru bicara untuk negara yang lainnya gitu ya. Apalagi food bank ini kan memang belum dibentuk begitu ya. Nah, cuman begini, alasan ini sebenarnya kepikiran nih Pak De ya, ini adalah suatu bentuk sindiran yang halus mungkin ya dari KKA asal Malaysia ini. Karena bisa saja kalau memang ini sebagai sindiran tentang ketahanan pangan Indonesia, ya bisa aja ini dimaksudkan untuk mengkritik bagaimana Indonesia menangani masalah kemiskinan dan bencana alam. Seolah-olah ingin mengatakan, mengapa Malaysia yang juga harus mengatasi krisis pangan justru ya ingin membantu Indonesia juga gitu, padahal mereka sedang masalah begitu ya. Tapi ya ini kan hanya omong-omong aja ya, kita nggak tahu faktanya nanti seperti apa. Nah, masalah sindiran ini tadi dia bilang juga bahwa ada yang namanya dikatakan tadi EACT, yaitu sudah berada di Indonesia, yaitu untuk memberikan makanan takjil ya selama bulan Ramadan. Tapi berita itu tidak satupun yang Pak dicari tadi di Google maupun di media sosial itu ada beritanya, ada kabarnya. Itu nggak ada sama sekali. Biasanya mereka paling rajin ya kalau masalah seperti ini ada informasinya. Nah, yang kedua gitu ya, sindiran terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Jadi kalau tadi itu sindiran terhadap ketahanan pangan Indonesia. Padahal ketahanan pangan Indonesia ini ya baik-baik aja. Kan udah jelas tuh Mahathir Mohamad mengatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan Malaysia. Ya, sekarang yang kedua nih, kondisi ekonomi Indonesia. Mungkin ini adalah cara halus untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu dianggap lebih membutuhkan gitu ya
bantuan dibandingkan dengan Malaysia. Seolah-olah seperti itu, ya. Ya, ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu masih memiliki masalah besar dalam distribusi pangan dan kesejahteraan rakyat. Padahal masalah beras tempatan, beras lokal di Malaysia itu kan sangat riskan sekali, ya. Bahkan beras tempatan selama bulan puasa itu hanya dikhususkan untuk warga miskin dan OKU. Jadi orang-orang yang tidak termasuk miskin, tidak termasuk OKU, itu sepertinya dilarang membeli beras tempatan. Itu kalau beras tempatannya sudah beredar, ya. Nah, yang ketiga, ini adalah bentuk diplomasi atau bisa juga dikatakan semacam pencitraan yang biasanya ini mereka lakukan. Nah, Malaysia ini ingin menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang peduli, siap membantu negara tetangga meskipun mereka sendiri sedang mengalami masalah. Ya lucu aja ya. Padahal mereka sendiri butuh bantuan begitu. Tapi ada aja kepura-puraannya ya. Ya, feel-nya itu gede banget begitu. Ya, tapi ya sudahlah. Nah, yang keempat bisa juga ini masalah taktik politik atau media. Nah, bisa saja ini digunakan untuk membangun suatu narasi tertentu yang baik di Malaysia maupun di Indonesia. Nah, jika media di Malaysia mengangkat berita ini, mungkin bertujuan untuk membentuk opini bahwa Malaysia itu lebih unggul dalam manajemen sosial dibandingkan dengan Indonesia. Nah, ini yang membuat ya mereka itu selalu merasa di atas ya. Ada aja yang mereka lakukan begitu. Nah, kesimpulannya, jika dilihat dari perspektif yang nasionalisme, pernyataan ini bisa dianggap sebagai sindiran yang menunjukkan Indonesia masih memiliki masalah dalam menangani rakyat miskin dan bencana. Kemudian kalau dilihat juga dari kacamata kemanusiaan, bisa jadi ini murni ya niat baik untuk membantu sesama tanpa ada unsur sindiran. Nah, menurut teman-teman, ini lebih condong kemana nih? Ke sindiran atau ke niat baik? Ya, tulis ya di kolom komentar. Oke teman-teman, daripada cukup dulu. Kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.